Kalian tahu tidak, kalau di Karanganyar ada loh sumber mata air dengan rasa yang berbeda-beda. Air asin, air hangat, atau bahkan air yang terasa seperti soda. Yuk duduk manis, dengarkan baik-baik. Bersama saya, Syafqah Saraswati, siswa SMP Negeri 1 Tasik Madu. Ini kisah tentang Saptatirta Pablengan, 7 sumber mata air dan seekor naga yang linglung. Karya Daniel Agus Marianto dan Listianing Raharjanti, yang memuat kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu beribadah dan bermasyarakat. Dahulu kala di tanah Jawa berdilirah kerajaan Medang Kamulan. Rajanya yang bijaksana bernama siapa yo? Ya, betul. Prabu Aji Saka. Namun, kerajaan itu sempat dikuasai oleh raja jahat yang bernama Dewata Cengkar. Ya, percaya atau tidak, ia suka makan manusia. Benar, suka memakan manusia. Aji Saka pun mengalahkannya, menenggelamkannya di Laut Selatan. Tetapi Dewata Cengkar tidak benar-benar mati. Ia menjelma menjadi buaya putih raksasa. Hingga suatu ketika, Laut Selatan menjadi ganas. Sampai-sampai nelayan takut untuk melaut. Celaka, Baginda. Buaya putih mengamuk di Laut Selatan dan mengancam rakyat. Kami tidak tahu harus bagaimana. Ungsikan rakyat. Saya akan mencari pertolongan. Aji Saka pun bertapa. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib. Ke arah selatan, carilah seorang wanita desa. Aji Saka pun berjalan. Sampai di suatu desa, ia bertemu dengan seorang wanita desa. Aji Saka pun kehausan. Ia meminta minum dari seorang wanita desa. Biung, adakah segelas air? Aku sangat haus. Tentu nak, tunggu sebentar. Air diberikan. Aji Saka meminum, tersenyum, dan pergi. Tapi, keringat dari Aji Saka pun jatuh ke tanah. Ajaibnya, keringatnya tidak kering. Seekor ayam betina datang dan meminumnya. Keesokan paginya, ayam itu pun bertelur. Dan kalian tahu, telur itu menetas. Apa isinya? Bukan anak ayam, tapi seekor anak naga. Sungguh luar biasa. Dan kalian tahu siapa ayah dari seekor anak naga itu?
Cisaka. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Seekor anak naga itu pun tumbuh dewasa. Ia mencari ayahnya. Lalu Ajisaka pun berkata, "Kau harus buktikan baktimu. Bunuh buaya putih di Laut Selatan." Naga itu pun berangkat. Tapi sebelum berangkat, naga itu pun sempat berpesan kepada prajurit. Jika di permukaan muncul darah putih, buaya itu mati. Jika merah, maka akulah yang kalah. Tiba-tiba, teman-teman, kalian tahu tidak apa yang terjadi selanjutnya? Mereka bertarung 7 hari, 7 malam. Ombak Laut Selatan naik setinggi gunung. Hingga hari ke-7, laut tenang. Akhirnya muncullah darah putih disertai darah merah. Semua pun mengira naga gugur. Tapi naga itu pun ternyata masih hidup. Namun badannya terluka parah. Hingga pikirannya menjadi linglung. Ia berjalan, terbang, dan menyusup ke dalam tanah. Bukan, ia tidak muncul di Medang Kamulan, tetapi ia muncul di lereng Gunung Lawu. Tubuhnya lenyap hingga muncul 7 sumber mata air dengan rasa yang berbeda-beda. Air asin, air hangat, air hidup, air mati, air yang terasa seperti soda, dan air urus-urus. Nah, yang itu air untuk orang yang susah buang air besar. Sejak saat itu, tempat itu dinamakan Saptatirta Pablengan. Sapta artinya 7, tirta air, dan Pablengan tempat pemandian raja. Sampai saat ini, tempat itu masih ada loh di Karanganyar. Mungkin suatu saat kalian akan merasakan sendiri air yang pernah muncul dari seekor naga linglung.